Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming berkata dengan jelas dan menyebarkannya dari jauh. Segera, di tempat pelatihan seni bela diri, ekspresi para murid baru itu berubah, mereka memandangi pemuda berjubah biru dan mulai menunjuk. Kulit pemuda berjubah biru itu bahkan lebih jelek, dan dia bahkan sedikit cemas. Terlalu berat untuk mengusir murid baru sesuka hati, dan dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Jika sampai ke tetua, dia tidak akan bisa berkeliling. Lu Ming, itu karena kamu tidak memiliki darah sehingga aku melepaskanmu, jangan memuntahkan darah di sini, ucap teriak pemuda berjubah biru itu. Mulut berdarah, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah, ucap Lu Ming. Teriak Lu Ming, dan kemudian, cahaya merah besar muncul di belakangnya, kekuatan darah meletus, dan hantu berbentuk cacing melintas. Saat berikutnya, cahaya darah menghilang dan menghilang lagi. Darah, mengapa kamu memiliki darah, ucap pemuda berjubah biru itu berteriak tak percaya. Menurut kabar yang dia terima, Lu Ming ini tidak ada darahnya kan? Tentu saja aku punya darah, kalau tidak, bagaimana aku bisa lulus penilaian dari senior Akademi Suzaku dan direkomendasikan untuk masuk Akademi Suzaku? Kebenaran ini, bahkan seekor babi pun bisa memahaminya, tapi kau sengaja mempersulit, mengatakan, apa niatmu, apakah kamu sengaja menekan siswa baru, seorang murid pengantar? Atau, kamu tidak sebagus babi, ucap Lu Ming mengucapkan kata demi kata, matanya seperti kilat, dan dia menatap pemuda berjubah biru. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid baru di sekitar memandangi pemuda berjubah biru itu dengan waspada. Ini membuat pemuda berjubah biru hampir muntah darah karena marah, dan dia sama sekali tidak bisa menjawab dua pertanyaan Lu Ming ini. Jika dia mengaku sengaja mempersulit, maka dia sebenarnya sengaja menekan murid baru. Jika ini mempengaruhi perekrutan murid baru oleh Akademi Suzaku kali ini, maka dia pasti tidak akan mampu membelinya. Tapi jika dia tidak mengakuinya, maka dia lebih buruk dari babi. Lu Ming, kamu, wajah pemuda berjubah biru itu memerah, dan dia menahan untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Minggir, kamu menghalangi jalan, ucap Lu Ming memarahi. Pemuda berjubah biru mengertakkan gigi, menatap Lu Ming dengan dingin, dan berkata, Lu Ming, tunggu aku, Ning Feng, tidak begitu mudah diajak bermain, ucap Ning Feng. Setelah berbicara, Ning Feng berbalik dan melangkah jauh. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke tempat latihan. Tempat latihannya sangat besar, datar dan luas, dan sudah ada 100 atau 200 orang saat ini. Beberapa orang mengobrol berdua dan bertiga, sementara yang lain duduk sendiri dengan mata tertutup. Lu Ming berjalan ke samping, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang. Orang-orang terus berjalan ke tempat latihan. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap. Saat ini, ada hampir 1000 orang di tempat latihan seni bela diri. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memasuki tempat latihan seni bela diri. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada persyaratan tinggi Sekte Pedang Suanyuan untuk merekrut murid. Sebelumnya, setidaknya ada 50.000 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, tetapi sekarang hanya ada sekitar 1000 orang di Akademi Suzaku. Dan tidak peduli berapa banyak rumah lain yang ada, jumlahnya tidak banyak. Sebanyak 5.000 orang tidak buruk, artinya, hanya 1 dari 10 yang dapat bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Saat ini, seorang pria kekar berjanggut berjalan ke tempat latihan. Berkumpul, ucap pria berjanggut itu meraung keras, seperti auman singa liar, dan telinga semua orang berdengung. Lebih dari 1000 orang berkumpul bersama dengan cepat. Pria berjanggut itu berdiri di depan semua orang, tanpa ekspresi, dan berteriak, saya Xie Kuang, sesepuh Chuangong, pertama-tama, selamat datang untuk bergabung dengan Akademi Suzaku, saya pikir Anda sendiri sudah mengetahuinya. Sekarang, Anda hanyalah murid tukang, ucap Xie Kuang. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka. Memang, mereka semua tahu bahwa mereka baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan, dan mereka adalah murid tukang. Tapi kata, tukang, benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi semua orang,
Xie Kuang menunjukkan senyum puas, dan berkata, namun, Anda memiliki kesempatan untuk menghapus kata tukang dalam waktu dekat. Murid baru akan mengadakan ujian bersama. Selama mereka lulus ujian, mereka dapat langsung dipromosikan menjadi murid tingkat perunggu. Tidak hanya berbagai manfaat yang sangat meningkat, tetapi mereka juga dapat pindah ke puncak Suzaku untuk berlatih. Tetapi mereka yang gagal, akan terus menjadi murid tukang, tinggal di tukang daerah, berjuang keras. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri, ucap Xie Kuang. Iya, semua orang meraung, penuh semangat juang dan percaya diri. Ribuan orang ini semuanya adalah anak muda di bawah usia 18 tahun. Mereka penuh semangat dan dapat bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan. Mereka semua jenius di kota masing-masing. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan lebih rendah dari orang lain. Oke, mari kita tetapkan tempat tinggal sekarang. Ayo istirahat, ucap Xie Kuang dengan keras. Selanjutnya, seseorang datang untuk mengatur akomodasi bagi mereka. Tentu saja, tempat tinggal mereka sekarang adalah di daerah murid tukang di kaki Gunung Zukefeng. Mereka tinggal di rumah kayu biasa, satu untuk setiap orang, dan ruangannya sangat kecil. Setelah Lu Ming memasuki ruangan, dia memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih seni bela diri. Dalam persidangan 3 hari kemudian, dia harus dipromosikan menjadi murid tingkat perunggu, sehingga dia memiliki kondisi yang lebih baik dan lebih banyak waktu untuk berlatih. Sekte Pedang Xuanyuan, tidak peduli sekolah mana, para murid dibagi menjadi murid pelayan, murid tingkat perunggu, dan murid tingkat perak. Murid handiman adalah level terendah. Seperti halnya handiman, mereka harus menyelesaikan tugas yang diatur oleh sekte setiap hari, dan hanya setelah selesai barulah mereka memiliki waktu untuk berlatih. Dan pengobatannya adalah yang terburuk. Murid tingkat perunggu dapat dianggap sebagai murid resmi Sekte Pedang Xuanyuan, dan perlakuan mereka dan seterusnya jauh lebih baik. Murid tingkat perak adalah murid tingkat elit, tulang punggung sekte. Dikatakan bahwa di atas murid tingkat perak, ada juga murid tingkat emas. Tetapi murid tingkat emas telah melampaui 5 halaman. Masing-masing dari mereka adalah jenius top, memasuki area inti Sekte Pedang Xuanyuan untuk berkultivasi, dan status mereka dihormati, dan mereka bahkan dapat dibandingkan dengan penguasa halaman lain. Namun, murid tingkat emas sangat jarang, tidak banyak di seluruh Sekte Pedang Xuanyuan. Murid tingkat emas masih jauh dari Lu Ming. Jangan pikirkan itu. Tujuan Lu Ming saat ini adalah menjadi murid tingkat perunggu terlebih dahulu. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pagi hari keempat, lebih dari 1000 orang berkumpul lagi di tempat latihan. Xie Kuang berdiri di depan dengan mata tajam, melihat sekeliling, dan berteriak, "Oke, 3 hari telah berlalu, dan persidangan telah resmi dimulai. Kali ini, persidangan akan dilakukan di Pegunungan Yuye, 200 mil jauhnya dari sekte kami. Izinkan saya memberitahu Anda, ada monster dan binatang buas di seluruh Pegunungan Yuye, dan mereka sangat berbahaya. Kehilangan nyawa adalah hal yang sangat umum. Jika ada di antara Anda yang ingin mundur sekarang, Anda dapat berdiri dan saya akan segera menangani prosedur penarikan untuknya," ucap Xie Kuang. Penonton terdiam, dan tidak ada yang berdiri. Jalan seni bela diri sudah penuh duri dan bahaya. Sejak memulai jalan ini, semua orang telah bersiap di dalam hati mereka. Terlebih lagi, berhenti berarti keluar dari Sekte Pedang Xuanyuan. Mereka bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan dengan susah payah. Bagaimana mereka bisa berhenti begitu saja? Jika Anda benar-benar ingin berhenti, Anda mungkin akan menjadi bahan tertawaan selama sisa hidup Anda. Xie Kuang melihat sekeliling, menunjukkan senyum puas, dan berkata, "Oke, karena belum ada yang berhenti, sekarang ikuti aku ke Pegunungan Yuye dan berkumpul dengan 3 halaman lainnya," ucap Xie Kuang. Setelah selesai berbicara, Xie Kuang berlari lebih dulu, dan yang lain mengikuti. Di halaman di puncak Suzaku, 2 sosok duduk saling berhadapan. Salah satunya adalah Ning Feng, dan yang lainnya adalah seorang pemuda dengan senyuman di wajahnya. "Ning Feng, bagaimana pengaturannya?" tanya pemuda yang tersenyum itu. Ning Feng menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya, dan berkata, "Kakak duanmu, jangan khawatir, cobaan ini adalah saat kematian anak Lu Ming itu. Saya telah melewati potret Lu Ming, selama saya bertemu Lu Ming dalam persidangan, aku akan membunuhnya," ucap Ning Feng. "Ning Feng, Lu Ming,
Lin Xiao sangat memperhatikannya. Selama kamu melakukannya dengan baik, kamu secara alami akan mendapat manfaat darinya, ucap pria muda dari keluarga Duanmu tertawa. Ning Feng adalah sangat gembira, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, saudara Duanmu harus memberiku kata-kata baik di depan Tuan Muda Lin, ucap Ning Feng. Haha, tentu saja, ucap pemuda itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.